Satu, terdapat kesulitan bagi KASN dalam menindaklanjuti permintaan kerjasama. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman yang tetap terkait pelaksanaan kerjasama di KASN, sehingga banyak permintaan kerjasama yang tidak tertanggapi dengan baik. Bahkan, ada kerjasama yang sudah disahkan, namun tidak ada pelaksanaan kegiatannya serta tidak termonitoring dengan baik. Tenang, kita buat peraturannya ya. Baik, Pak. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN adalah lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizkinta Jaya Ginting, SSTP MTRAP, Kepala Subbagian Kerjasama Komisi ASN, beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang berjudul Penyusunan Peraturan Ketua KSN tentang Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan KSN. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh kondisi saat ini, di mana terdapat kesulitan bagi pegawai KSN, khususnya di layanan kerjasama, dalam menindaklanjuti permintaan kerjasama dengan instansi lain baik dari internal maupun dari eksternal. Maka, terobosan inovasi yang saya lakukan adalah membuat suatu landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama KSN dengan tujuan terciptanya keteraturan dan sistem yang tertata dengan baik dalam pelaksanaan kerjasama KSN dengan instansi lainnya. Peraturan ketua ini nantinya akan mengatur tata cara pengajuan kerjasama, pejabat yang berhak menandatangani dokumen kerjasama, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan KASN. Peraturan ketua ini akan menjadi dasar hukum yang mengatur seluruh pelaksanaan kerjasama di KASN, sehingga tidak lagi ada kesulitan dalam menindaklanjuti permintaan kerjasama, serta seluruh kerjasama dapat termonitor dengan baik. Manfaat aksi perubahan ini bagi internal KASN antara lain menjadi landasan hukum bagi KASN dalam melaksanakan kerjasama dengan instansi lain, serta menjadi panduan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama. Sementara bagi eksternal, manfaat aksi perubahan ini yaitu tersedianya informasi serta syarat-syarat yang perlu diketahui calon mitra yang akan mengajukan kerjasama dengan KASN. Laporan implementasi aksi perubahan ini terdiri dari kegiatan jangka pendek yang terdiri dari milestone pertama, perencanaan. Kegiatannya adalah 1. Merencanakan pembentukan peraturan. 2. Membuat surat tugas tim efektif penyusunan peraturan ketua. 3. Menyusun naskah kajian dan draft peraturan ketua. 4. Menyampaikan draft kepada sub bagian hukum. 5. Review draft oleh sub bagian hukum. Milestone kedua adalah penyusunan. Kegiatannya adalah 1. Menyelaraskan rancangan peraturan ketua dengan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat. 2. Melakukan rapat lintas unit kerja sehingga didapatkan masukan atas rancangan peraturan. Milestone ketiga, penetapan. Kegiatannya adalah 1. Merancang peraturan ketua KASN untuk dicetak dalam naskah asli dan diajukan sub bagian hukum kepada Kepala Sekretariat. 2. Setelah diparaf oleh Kepala Sekretariat, maka sub bagian hukum mengajukan dokumen kepada Wakil Ketua KASN untuk mendapatkan paraf persetujuan. 3. Rancangan akhir peraturan Ketua KASN yang telah mendapatkan paraf Kepala Sekretariat dan paraf persetujuan Wakil Ketua KASN diajukan ke Ketua KASN untuk diperiksa dan disetujui. 4. Setelah ditandatangani oleh Ketua KASN dan diregister oleh sub bagian tata usaha, maka terbitlah Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN. Milestone keempat, penyebarluasan. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN disebarluaskan melalui infografis yang diunggah pada media sosial KASN dan juga diunggah pada jdih.ksn.go.id. Sebagai tindak lanjut dari aksi perubahan, pada jangka menengah diharapkan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN ini dapat diaplikasikan pada setiap rencana kerjasama KASN. Sementara untuk jangka panjang,
akan dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN ini 1 tahun sejak diterbitkan, sehingga peraturan ini tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan instansi. Dalam rangkaian ini, Project Leader juga berhasil menarik salah satu kegiatan di jangka menengah untuk dilaksanakan pada masa jangka pendek, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama KASN yang merupakan penerapan dari Peraturan Ketua KASN tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN. Pada tanggal 11 Juli 2023 dilaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama KASN yang melibatkan beberapa mitra KASN, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN, maka ketentuan mengenai penanganan usul kerjasama dan permohonan kerjasama yang diterima oleh KASN menjadi jelas, sehingga tidak ada kebingungan lagi bagi pegawai khususnya. Selain itu, seluruh kerjasama yang telah dilaksanakan KASN akan termonitoring serta akan dievaluasi minimal setahun sekali, sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Peraturan ini juga melampirkan contoh kerangka acuan kerja dan contoh naskah kerjasama, sehingga akan membantu pihak yang menjadi pemrakarsa kerjasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Pramosinto, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Saya mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Rizkinta Giting dalam rangka menciptakan keteraturan dan menciptakan panduan dalam melaksanakan kerjasama bagi KASN. Melalui peraturan Ketua KASN ini, yaitu tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KASN, saya berharap ke depannya rencana kerjasama KASN dengan instansi lain dapat ditindaklanjuti dengan baik. Sukses selalu, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi KASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara pada prinsipnya menyetujui dan mendukung aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Rizkinta, yaitu akan menyusun, merumuskan peraturan Ketua KASN tentang pedoman pelaksanaan kerjasama antara KASN dengan mitra kerja. Bagaimana mekanisme dan bagaimana kita secara teknis melakukan kerjasama, persiapan, pelaksanaannya, perencanaannya, sampai kepada evaluasi hasil kerjasama ini perlu dituangkan di dalam sebuah aturan yang berlaku di KASN. Jadi sekali lagi, saya menyetujui dan mendukung terhadap gagasan Saudara Rizkinta ini. Apabila peraturan ini sudah ada, maka insya Allah
kerjasama yang akan dilakukan terarah dan diharapkan hasilnya bermanfaat baik bagi KSN maupun bagi pihak mitra kerja kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, ASN Raklak, bangga melayani bangsa. Saya Nur Hasni, Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, sekaligus mentor dari Rizkinta Ginting, terkait dengan aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Rizkinta selaku Kepala Subbagian Kerjasama KSN, yaitu Peraturan Ketua KSN tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KSN, maka saya menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap aksi perubahan tersebut. Kenapa? Karena pedoman dimaksud sangat dibutuhkan sebagai landasan dan juga panduan bagi KSN dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra KSN baik di dalam dan di luar negeri. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. ASN Raklak, bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi Syahriadi, Asisten KSN Pengawasan Penerapan Sistem Merit Wilayah 1. Pada kesempatan ini sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Saudara Rizkinta Ginting, yaitu untuk menyusun peraturan Ketua KSN tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KSN. Peraturan ini sangat bermanfaat untuk dijadikan pedoman tidak hanya di lingkungan KSN, namun juga akan memberikan kejelasan atas proses bisnis yang dilakukan untuk mendukung kerjasama KSN dengan mitra-mitra, di mana nanti akan membentuk suatu kolaborasi yang kuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan berjalan secara sistemik. Mudah-mudahan aksi perubahan ini dapat berkesinambungan, tentu saja akan menjadi kontribusi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi KSN. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Agus Sudianto selaku Asisten Komisioner KSN bidang pengawasan penerapan sistem merit wilayah 2. Saya menyambut baik aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Rizkinta Ginting ini. Semoga dengan adanya terobosan dan inovasi peraturan Ketua KSN tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan KSN ini, sebagai contoh kerjasama dengan Bawaslu RI, dengan KPK, dengan Ombudsman terkait dengan rekomendasi hasil pengawasan penerapan sistem merit KSN, ini akan mempermudah pekerjaan KSN, khususnya terkait rencana kerja sama KSN seterusnya. Terima kasih. Tetap semangat Pak Rizkinta Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Irwin Sialagan, PLT Kepala Biro Hukum, Kerjasama dan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia, mendukung aksi perubahan yang berjudul Penyusunan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pedoman pelaksanaan kerjasama di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara yang sedang disusun oleh Bapak Rizkinta Ginting. Semoga aksi perubahan ini memberikan manfaat untuk Bapak Rizky Ginting dan juga Komisi Aparatur Sipil Negara. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik yang saat ini sedang dikerjakan atau disusun oleh Saudara Rizkinta Jaya Ginting, yang dalam hal ini mengambil tema tentang penyusunan peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pengelolaan kerjasama di lingkungan KSN. Menurut kami ini sangat tepat tema yang diambil, karena memperhatikan juga melihat bahwa saat ini Saudara Rizkinta Jaya Ginting diamanahkan sebagai PLT Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Dan tentunya apa yang sedang disusun ini sesuai dengan tugas dan fungsi kerja pada bagian hukum, kerjasama, dan hubungan masyarakat, hingga diharapkan apa yang nanti akan dihasilkan, yaitu peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pengelolaan kerjasama di lingkungan KSN,
dapat menjadi payung hukum untuk pengelolaan kerjasama di lingkungan KSN dan menjadi pedoman yang jelas dan tegas dalam pelaksanaan kerjasama antar instansi sehingga kerjasama dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dan kedepannya diharapkan tidak ada lagi kerjasama yang tidak ada realisasi pelaksanaan kegiatannya. Sehingga kami mengucapkan selamat, sukses, dan terus semangat kepada Saudara Rizkinta Jaya Ginting untuk dapat menyelesaikan rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik ini. Dan ini menjadi satu kontribusi yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kerja KSN. Demikian laporan implementasi aksi perubahan ini. Semoga peraturan ini dapat bermanfaat dan membantu KSN dalam mencapai target kinerja pada umumnya, serta mempermudah pekerjaan layanan kerjasama pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSN berharap bangga melayani bangsa. Salam inspirasi.